Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mami. Hari ini saya mau masak sayap ayam atau spicy chicken wing. Nah, ini gampang banget. Di sini sudah saya siapkan ada 4 buah sayap ayam yang sudah saya cuci bersih. Tadi sudah saya lumuri dengan jeruk nipis ya, jadi lebih keset dan tidak amis. Nah, kemudian ini sayap ayamnya akan kita marinasi, simple saja, cukup dengan menggunakan merica bubuk, bisa pakai yang hitam atau yang putih. Kemudian juga dengan saus tiram. Jadi di sini saya sudah tidak tambahkan gula ataupun garam ya, karena dengan saus tiram ini rasanya sudah pas gitu ya. 1 sendok saus tiram, kemudian saya tambahkan 1 buah butir telur. Ini kita pecahkan saja dan kita campur ke dalam ayamnya. Kemudian akan kita campur bumbu-bumbunya. Untuk saya remas-remas, saya sudah cuci tangan. Jadi biar meresap gitu ya. Kita remas-remas semua terbalur dengan bumbunya. Jadi nanti akan kita marinasi, akan kita simpan, mau di kulkas bisa ataupun di suhu ruang selama 1 jam. Kita tutup ya. Nah, ini kita campur dulu semua bumbunya, kemudian ayamnya semua terbalur. Ini sudah wangi banget loh, karena saus tiramnya wangi banget ya. Jadi tinggal dicampur-campur, dimasak seperti ini. Nah, sudah ya. Kemudian saya tutup selama 1 jam, akan saya biarkan dulu, baru nanti akan kita olah berikutnya. Nah, setelah 1 jam seperti ini, jadi ayamnya lebih kaku, kemudian juga bumbunya sudah meresap. Saya siapkan bumbu keringnya, saya pakai bumbu serbaguna yang sudah ada bumbunya ya. Tapi kalau mau pakai tepung terigu biasa atau mau dibumbuin sendiri bisa. Kemudian saya tambahkan 2 sendok maizena. Ini sebagai perekat ya, nanti biar semua tepungnya ini bisa melekat ke ayam. Kita campurkan, nggak usah ditambahin bumbu apa-apa karena bumbu serbagunanya dari Sasa ini udah pedes, sudah ada bumbunya ya. Jadi tinggal dicampur aja. Nah, kita masukkan ayam ke dalam tepung kering, kemudian kita pijit-pijit, kita balur semua dengan tepungnya. Ini langsung bisa melekat gitu ya tepungnya ya. Jadi tidak perlu ditekan-tekan terlalu keras. Jadi dipijit-pijit seperti ini sudah melekat gitu ya. Dan nanti kita biarkan sebentar sebelum digoreng. Nah, ini sudah tercampur dengan bumbu semua dan sudah saya biarkan selama kurang lebih 10 menit tadi. Ini waktunya untuk kita goreng ya. Jadi pakai Sasa seperti ini rasanya sudah pas gitu. Jadi pakai yang hot spicy saya, jadi sudah ada rasa pedasnya. Kemudian kita panaskan minyak. Saya biasa pakai penggorengan warisan almarhumah ibu saya, anti lengket loh ini. Kita goreng dalam minyak panas ya, jadi biar cepat matang. Tapi matangnya juga harus sampai ke dalam ya. Jadi biasanya saya kalau masak ayam seperti ini, saya pakai api kecil dulu, baru nanti setelah matang saya besarkan sampai dia matang sempurna. Sebetulnya tekniknya sendiri-sendiri ya, monggo saja. Kalau Anda punya teknik yang lain yang lebih praktis, silakan saja. Ini kita goreng sampai warna kuning keemasan. Kalau saya lebih cenderung ke coklat ya, jadi cenderung agak gosong sedikit gitu ya, tapi nggak gosong banget karena nanti akan pahit rasanya. Nah, ini kita bolak-balik saja. Ini nanti rasanya enak sekali, jadi pas untuk buka puasa atau untuk sahur ya. Nah, ini kita balik seperti ini. Nah, seperti ini warna yang saya inginkan, lebih coklat gitu ya, jadi agak gelap gitu, jadi lebih kering. Kita tiriskan dulu sebentar. Kemudian kita akan menyiapkan bumbunya untuk sausnya.
Ini saya sudah ada saus tomat, saus sambal, kemudian ada saus tiram, dan kemudian akan saya tambahkan dengan madu. Kebetulan saya ini pakai madu yang ada rasa mintnya, jadi enak ya. Tapi kalau mau pakai madu yang apa saja boleh, tergantung selera. Saya tambahkan pedasnya dengan cabai bubuk ini ya. Ini seberapa mau pedasnya tergantung selera juga. Tapi mungkin lebih hati-hati karena puasa, jadi jangan sampai sakit perut nanti ya. Nah, oke, sudah tercampur. Ini kita campur semua bumbu sausnya. Mau seberapa pedas, mau seberapa merah, kembali ke tergantung selera ya. Jadi kalau saya seperti ini sudah cukup gitu. Kita panaskan lagi minyak goreng pakai tadi yang bekas menggoreng ayam. Kita pakai kembali untuk membuat sausnya. Ini saya cukup pakai minyak sedikit, kemudian saya tumis bumbunya. Cukup bawang putih, tadi saya pakai 3 siung bawang putih karena saya suka bawang putih, jadi dicincang halus seperti ini saja. Kemudian kita goreng, kita gongso sampai wangi dia, sampai berubah warna menjadi agak kuning kecoklatan gitu ya. Itu tandanya sudah matang, jadi tidak langu nanti rasanya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa ditambahkan dengan air secukupnya. Ini kita gongso dulu sampai matang ya, sampai agak kuning kecoklatan. Kemudian ini baru bisa ditambahkan dengan air secukupnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan maizena lagi untuk mengentalkan ya, karena di dalam ayam tadi kan sudah ada maizenanya ya. Kemudian kita masukkan sausnya. Ini sausnya tuh rasanya baunya wangi banget ya, karena ada rasa macam-macam, ada madu, ada saus tiram ya. Kita tunggu sampai agak kental, kemudian kita masukkan ayamnya. Kita masak sampai semua sausnya ini meresap ke dalam ayam. Jadi kita bolak-balik seperti ini. Jadi ditunggu sampai betul-betul kering. Tetapi kalau pingin ada sedikit kuah boleh ya, jadi tidak perlu harus menunggu kuahnya sampai habis gitu. Ditunggu sampai ada kuahnya sedikit baru diangkat boleh. Tapi kalau mau dikeringkan sama sekali boleh tidak. Ini ada kuahnya sedikit saja. Nah, seperti ini sudah matang, sudah terbalur semua dengan bumbu. Ini masih crunchy, jadi nggak lembek gitu ya. Nah, ini dia ayam kita. Sudah matang, sudah saya pindahkan ke piring, dan ini pas untuk buka puasa ataupun sahur. Saya tambahkan irisan daun bawang untuk garnish saja ya. Dan juga nanti akan saya tambahkan dengan, iya, ini enak banget loh ini rasanya. Nah, kita taburi juga dengan biji wijen ya. Bisa yang hitam, bisa yang putih, silakan saja. Oke, sudah ready ayam kita hari ini untuk buka puasa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.